Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Muhammad Rizky Abdullah, Intan Nuraini, dan Naila Haria. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan sebuah presentasi tentang filsafat konstruksionisme dan filsafat rekonstruksionisme. Pengertian dan sejarah konstruksionisme. Salah satu tokoh yang disebut sebagai pelopor konstruktivisme adalah Jean Piaget. Konstruktivisme yang dikembangkan Jean Piaget dalam bidang pendidikan dikenal dengan nama konstruktivisme kognitif atau personal konstruktivisme. Jean Piaget meyakini bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Aliran konstruktivisme adalah suatu aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan adalah konstruksi, bentukan. Pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan, realitas. Pengetahuan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif. Melalui kegiatan seseorang dapat membentuk skema, kategori, konsep, dan struktur pengetahuan yang diperlukan untuk pengetahuan. Proses pembentukan ini berjalan terus-menerus dan setiap kali akan mengadakan reorganisasi karena adanya suatu pemahaman yang baru. Selanjutnya, landasan filosofis konstruksionisme. Dalam pandangan konstruktivisme, belajar adalah kegiatan aktif di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Peserta didik mencari sendiri makna yang dipelajari. Teori konstruktivisme berpandangan bahwa dalam proses belajar, siswa yang harus mendapat penekanan, siswa yang harus aktif dalam mengembangkan pengetahuan, bukan guru atau orang lain. Kreativitas dan keaktifan siswa membantu siswa menjadi orang yang kritis menganalisis suatu hal karena siswa berpikir bukan meniru saja. Mengajar dalam pandangan konstruktivisme bukanlah mentransfer pengetahuan dari orang yang sudah tahu, guru, kepada orang yang belum tahu, siswa. Melainkan membantu seseorang agar dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya lewat kegiatannya terhadap fenomena dan objek yang ingin diketahui. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan Nuraini. Pendidikan dalam perspektif konstruksionisme menurut paham konstruktivisme, pengetahuan merupakan konstruksi atau bentukan dari orang yang mengenal sesuatu atau skemata. Konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konstekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta atau konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Yang kedua, pengertian dan sejarah rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris reconstruct, yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, rekonstruksionisme adalah sebuah aliran yang berupaya merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran ini sering pula disebut dengan aliran rekonstruksi sosial. Rekonstruksionisme berusaha mencari kesepakatan semua orang tentang tujuan utama yang mengatur tata kehidupan manusia. Dalam suatu tatanan yang baru dalam seluruh lingkungan, rekonstruksionisme ini juga ingin merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan kebudayaan baru melalui lembaga dan proses pendidikan. Baik, di sini saya Naila Haria akan menjelaskan tentang landasan filosofis rekonstruksionisme. Pada konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia Supriyono Purwo Saputro merupakan tugas semua manusia. Karenanya, pembinaan kembali daya intelektual
dan spiritual yang sehat melalui pendidikan yang tepat akan membina kembali manusia dengan nilai dan norma yang benar pula demi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Sebagai upaya pencapaian tujuan pokok, rekonstruksionisme berupaya mencari kesepakatan antar sesama manusia agar dapat mengatur tata pendidikan. Dalam pandangan rekonstruksionisme, perlu merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru. Maka diperlukanlah kerjasama antar umat manusia. Ilmu sosial seperti antropologi, ekonomi, sosiologi, sains politik, dan psikologi merupakan landasan kurikuler yang amat membantu kalangan rekonstruksionis untuk mengidentifikasi lingkup persoalan utama, kontroversi, konflik, dan inkonsistensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan dalam perspektif rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme berupaya mencari kesepakatan antar sesama manusia agar dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan dan seluruh lingkungannya. Maka proses dan lembaga pendidikan dalam pandangan rekonstruksionisme perlu merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru. Pendidikan berdasar fakta bahwa belajar terbaik bagi manusia adalah terjadi dalam aktivitas hidup yang nyata bersama sesamanya. Belajar seharusnya dilakukan sambil bertindak, atau learning by doing. Sementara Power tahun 1982 menggunakan istilah neoprogresivisme untuk aliran rekonstruksionisme dan mengemukakan implikasi pendidikannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tema pendidikan merupakan usaha sosial. Di sini misi sekolah adalah untuk meningkatkan rekonstruksi sosial. Yang kedua adalah tujuan pendidikan adalah bertanggung jawab dalam menciptakan aturan sosial yang ideal. Yang ketiga adalah transmisi budaya adalah esensial dalam masyarakat yang majemuk yang harus mengenal fakta budaya yang majemuk tersebut. Yang keempat yaitu kurikulum sekolah tidak boleh didominasi oleh budaya mayoritas maupun oleh budaya yang ditentukan atau disukai. Semua budaya dan nilai-nilai yang berhubungan berhak untuk mendapatkan tempat dalam kurikulum. Yang kelima yaitu kedudukan peserta didik. Nilai-nilai budaya peserta didik yang dibawa ke sekolah merupakan hal yang berharga. Keseluruhan pribadi dan tanggung jawab sosial ditingkatkan manakala rasa hormat diterima semua latar belakang budaya. Yang keenam yaitu metode sebagai kelanjutan dari pendidikan progresif. Metode aktivitas dibenarkan atau learning by doing. Yang ketujuh yaitu peranan guru. Harus menunjukkan rasa hormat yang sejati atau ikhlas terhadap semua budaya, baik dalam memberi pelajaran maupun dalam hal lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.